Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Eka Novitasari. Saya dari jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus Enron. Kasus ini merupakan kasus lama dan bisa dikatakan ini merupakan kasus terbesar di sepanjang sejarah bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Sejarah singkat Enron. Enron merupakan hasil dari merger dua perusahaan gas alam, Hudson Natural Gas dan Internode. Merger ini dilakukan oleh pebisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Pada awal tahun 1990-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan Enron untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Kesuksesan ini menempatkan Enron sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992 dengan memiliki kontrak senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan menambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia, termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Nah, setelah kita mengetahui sejarah mengenai Enron, saya akan memberitahu apa sih latar belakang penyebab kasus Enron ini. Latar belakang penyebab. Laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya, serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar, bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasar profit sebenarnya. Beberapa fakta di dalam kasus Enron. Yang pertama, pada tahun 2001 terkuak bahwa Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikan. Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan. Terkuaknya kasus ini pun berakibat pada perginya investor hingga saham Enron turun drastis ke level 0,26 US dollar. Yang kedua, pada Januari tahun 2002, investigasi terkait kasus ini pun dilakukan. Kasus ini menyeret KAP Arthur Anderser sebagai akuntan yang memberikan jasa audit dan konsultasi kepada Enron. Keduanya melakukan penipuan akuntansi pada laporan keuangan Enron. Beberapa pelanggaran yang dilakukan Enron antara lain, yang pertama, menggelembungkan nilai pendapatan Mariner Energy dari 185 juta US dollar menjadi 366 juta US dollar. Tercatat sebesar 181 juta US dollar merupakan pendapatan fiktif. Yang kedua, meminjam dalam jumlah besar untuk dana operasional yang tidak dicatat sebagai utang. Sebagai pinjaman, ini sengaja disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka. Dana pinjaman lainnya diberi judul arus kas dari kegiatan perdagangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam kasus Enron, dapat disimpulkan bahwa segala kecurangan yang terjadi di dalam suatu bisnis adalah sesuatu yang sulit untuk ditutupi. Harapannya dengan adanya kasus Enron ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pelaku bisnis dan akuntan agar melakukan kegiatan bisnis dengan kejujuran serta melaksanakan tugas dengan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kasus Enron ini. Jika ada kekurangan dalam pembahasan ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.